Bapak ibunya ternyata tidak terima atas nasib anak tercintanya yang tertabrak mobil dan dituduh mencuri aki. Mereka memutuskan untuk membalas dendam. Halo gengs, apa kabar? Kembali lagi dengan gue Sam. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah hantu Herlina yang cukup menggegerkan pada masanya. Kisah Herlina yang menjadi hantu sangat terkenal di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebelum meninggal, Herlina menjadi seorang santriawati di sebuah pesantren di kota itu. Namun gue gak tahu nama pondok pesantrennya dan kiranya untuk menjaga nama baik pondok pesantren tersebut, kita tak perlu mencari tahunya. Tapi kita cukup fokus ke ceritanya dan mengambil hikmah di dalamnya. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe agar gue semangat bikin konten dan segera dapat AdSense. Hahaha. Oke, langsung saja. Adios, let's go. Herlina dikenal sangat cantik dan ramah. Ia periang dan gemar bercerita kepada semua teman-temannya. Ia juga sangat disayang oleh kedua orang tuanya yang rutin mengunjunginya sekali dalam sebulan. Orang tuanya berharap kelak Herlina menjadi muslimah yang baik. Namun di balik keceriaan dan keramahan Herlina, ternyata ia menyimpan suatu keinginan besar yang belum ia dapatkan. Ia sangat mendambakan kasih sayang yang lebih dari semua orang. Ia haus kasih sayang dari semua orang yang ia jumpai. Ia sempat berpikir bahwa dengan bersikap ceria dan ramah, ia bisa menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, respon dan tanggapan teman-temannya di pesantren selalu baik kepadanya. Namun entah mengapa, Herlina merasa belum puas. Ia ingin mendapatkan perhatian yang lebih lagi, sehingga dapat memuaskan dahaga di hatinya. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk membuat ulah dengan tujuan untuk mencari perhatian. Ia sengaja mencari batu cincin atau akik milik seorang kiai di pondok pesantren tersebut. Kiai tersebut adalah salah satu pengajar para santri. Namun saat akan mengambil akik tersebut, ia dipergoki oleh santri lain. Herlina pun gemetar. Ia membayangkan bagaimana akibat tindakan fatal yang telah ia lakukan. Ia merasa malu dan takut dihukum. Ia teruskan lari sekencang-kencangnya meninggalkan pondok pesantren. Naas, saat ia berlari di jalan, tiba-tiba mobil melintas dan menghantam tubuhnya. Ia pun tewas seketika. Konon, nasib naas yang menimpa Herlina tersebut tidak diketahui warga pesantren. Yang diketahui bahwa Herlina sempat kabur dan meninggalkan pesantren beberapa hari. Sementara itu, orang tua Herlina lebih dulu tahu akan nasib putrinya. Bapak ibunya ternyata tidak terima atas nasib anak tercintanya yang tertabrak mobil dan dituduh mencuri aki. Mereka memutuskan untuk membalas dendam. Tubuh Herlina yang sudah tak bernyawa kemudian dibawa ayah ibunya ke rumah seorang dukun ilmu hitam. Mereka meminta dukun tersebut agar menghidupkan Herlina kembali. Bagaimanapun caranya, semua persyaratan akan dipenuhi. Orang tua Herlina terlalu sayang dan ingin membalas dendam kematian anaknya. Orang tuanya bersedia menerima, termasuk memenuhi syaratnya. Sang dukun meminta agar orang tuanya menyediakan darah untuk diminum Herlina setiap malam Jumat Kliwon. Bila syarat itu tak dipenuhi, Herlina akan kembali mati. Upaya itu ternyata berhasil. Jasad Herlina hidup kembali. Namun roh yang menghidupkan tubuh Herlina bukanlah roh aslinya. Roh yang menggerakkan anak tersebut berasal dari hantu penasaran. Jasad Herlina yang ditempati oleh roh hantu kemudian kembali masuk pesantren. Ia diterima para kiai setelah sempat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Ia penuhi hukuman itu. Herlina kini berwajah pucat dan jarang bicara. Teman-temannya mulai curiga dengan keanehannya. Apalagi setelah Jumat Kliwon, ia menjinjing koper berbau busuk. Suatu saat, teman-temannya masuk ke kamar Herlina dan segera membuka koper tersebut. Ternyata isinya sekantong darah yang sudah membusuk. Belum sampai kejadian itu dilaporkan, malam harinya pesantren ini dibuat geger. Seorang penjaga pondok pesantren berteriak-teriak melihat wajah Herlina yang seperti serigala. Dari mulutnya keluar taring. Ia hendak menggigit petugas tersebut. Para kiai bangun dan segera menghardik roh di tubuh Herlina. Roh itu berhasil ditangkap oleh seorang kiai dan dimasukkannya dalam botol. Roh berwarna merah itu kemudian dibuang jauh. Tak boleh ada orang menemukan dan membukanya. Tubuh Herlina kemudian roboh kembali ke jasad aslinya yang sudah mati. Oleh para kiai dan para santri, tubuh Herlina diantarkan ke rumah orang tuanya. Ia akhirnya dikuburkan. Orang tuanya berduka dan pondok pesantren pun ikut berduka. Konon setelah itu, para kiai mendampingi orang tuanya. Mereka pun akhirnya bertobat dan ikhlas menerima nasib Herlina. Namun, ada sejumlah saksi menyampaikan cerita yang sedikit berbeda pada bagian akhir dari nasib Herlina. Narasumber tersebut menyebutkan bahwa Herlina sudah sempat memakan sejumlah korban. Sebelum roh yang ada di tubuh Herlina berhasil ditangkap, beberapa petugas pondok pesantren konon ditemukan meninggal dunia dengan bekas luka di lehernya. Diduga mereka kehabisan darah setelah digigit dan dihisap oleh Herlina.
Oke, itu tadi dia geng, kisah hantu Helena yang lumayan tragis dan miris. Ambil yang baik, jauhi yang buruk. Gua Sam beserta Hodam dan terima kasih.